Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Azhari. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial. NIM saya 233071109. Saya di sini akan menjelaskan sekilas tentang hukum privat. Selamat menyaksikan. Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam masyarakat. Hukum privat menyangkut hubungan antar individu yang diharapkan dapat harmonis. Jika terjadi persengketaan dalam hubungan tersebut, maka pengadilan dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dengan damai dan otoritatif. Hukum privat merupakan satu rezim hukum yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaian sengketa berdasarkan konsep dan kepentingannya. Hukum yang termasuk hukum privat, yaitu yang ke-1 ada hukum keluarga, yang kedua ada hukum properti, yang ketiga ada hukum kontrak, yang keempat ada hukum perdata, dan yang kelima ada hukum warisan. Yang pertama ada hukum keluarga. Contohnya, perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan kembali, dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat baik bagi suami, istri, anak maupun lingkungannya. Pasal 65 UU No 7 tahun 1989, Jo UU No 3 tahun 2006, Jo UU No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, dan kompilasi hukum Islam pasal 1015 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua ada hukum properti. Properti secara umum didefinisikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan. Akhir-akhir ini perekonomian Indonesia semakin kuat dan berkembang ke arah yang positif, sehingga mendorong investasi khususnya dalam bidang properti semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada hukum kontrak. Hukum kontrak merujuk pada serangkaian aturan dan prinsip hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak antara dua pihak atau lebih. Kontrak adalah kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hukum kontrak memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana kontrak dibentuk, apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak melanggar kontrak, dan bagaimana kerugian dapat diatasi. Prinsip hukum kontrak ini juga menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak, selama ini melanggar hukum kontrak atau melanggar kebijakan publik. Selanjutnya ada hukum perdata. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum dalam konteks hubungan sipil seperti perjanjian, kepemilikan properti, tanggung jawab hukum, warisan, pernikahan, perceraian, dan kontrak. Hukum perdata biasanya berlaku dalam situasi di mana terdapat hubungan antara individu atau entitas hukum yang berdiri sebagai subjek hukum yang setara. Hukum perdata mencakup beberapa bidang yang penting, termasuk hukum kontrak, hukum properti, hukum waris, hukum keluarga, dan hukum perburuhan. Dan yang terakhir ada hukum waris. Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang peninggalan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia. Contohnya pewaris, seperti orang tua, kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut, yaitu kepada ahli waris. Hukum waris juga mengatur tentang cara-cara berpindahan harta tersebut. Di Indonesia, pembagian warisan diatur dalam 3 sistem, yaitu hukum waris adat, yang kedua ada hukum waris Islam, yang ketiga ada hukum waris perdata.